Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Safitran NIM 2402035. Dari Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video ini membahas materi akar, radis, yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Akar adalah pangkal tanaman yang ada pada bagian arti batang dengan berkembang pada tanah atau air sebagai pusat pertumbuhan untuk mencari makanan atau nutrisi sebagai proses untuk mempertahankan hidup. Imam, 2017. 3 fungsi utama akar bagi tanaman adalah alat pertautan tanaman ke tanah, alat penyalur larutan nutrisi dari tempat sarapan ke organ lain tanaman. Fungsi tambahannya adalah tempat aktivitas metabolik, misalnya, respirasi, tempat penyimpanan bahan cadangan makanan misalnya karbohidrat, tempat penghasil fitohormon, misalnya sitokinin. Agustina, 2004. Akar bagi tumbuhan mempunyai tugas untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan, kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Hidayat, 1995. Tujuan. Setelah praktikum dilaksanakan, mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 2. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. 3. Menjelaskan modifikasi akar. Alat. 1. Mikroskop. 2. Silet. 3. Kaca preparat. 4. Pipet tetes. 5. Gelas ukur 6. Penutup kaca preparat. Bahan. 1. Akar kangkung. 2. Akar jagung. 3. Akar alang-alang. 4. Akar bayam duri. 5. Akar kecambah kacang hijau. Cara kerja. 1. Iris melintang akar dengan setipis mungkin. 2. Letakkan hasil irisan tadi di kaca preparat dan teteskan air. Kemudian tutup dengan penutup kaca preparat serta berikan nama. 3. Letakkan kaca preparat di mikroskop kemudian sesuaikan dan amati. Hasil. 1. Akar bayam duri. 2. Akar kangkung. 3. Akar jagung. 4. Akar kecambah kacang hijau. 5. Akar alang-alang. Pembahasan akar alang-alang adalah jenis akar serabut yang menyebar luas di permukaan tanah. Akar ini tumbuh cepat dan kuat, sehingga sering digunakan untuk menahan erosi tanah. Alang-alang dikenal tahan di kondisi tanah yang tandus. Akar kangkung memiliki akar serabut yang tumbuh dengan baik di tanah berair atau tergenang. Akar ini membantu tanaman dalam menyerap nutrisi dari tanah basah dan berair. Akar jagung memiliki akar serabut yang menjalar ke segala arah. Akar ini memberikan stabilitas tanaman yang tinggi karena menjalar dangkal namun luas, sehingga mampu menyerap nutrisi dari area yang lebih luas di sekitar tanaman. Akar bayam duri memiliki akar tunggang yang tumbuh lebih dalam ke tanah. Akar tunggangnya kuat dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, serta menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Akar kecambah kacang hijau pada fase awal pertumbuhannya, kecambah kacang hijau memiliki akar primer yang kemudian diikuti oleh perkembangan akar sekunder. Berfungsi untuk membantu kecambah menyerap air dan nutrisi, serta memberikan stabilitas awal bagi pertumbuhan lebih lanjut. Kesimpulan, akar adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah serta sebagai penopang. Setiap tanaman memiliki tipe akar yang berbeda sesuai kebutuhan dan lingkungannya. Misalnya, akar alang-alang dan jagung berbentuk serabut yang menjalar luas untuk menyerap nutrisi, sementara akar bayam duri bertipe tunggang yang kuat dan menyimpan cadangan makanan. Akar kangkung tumbuh baik di tanah basah, dan akar kecambah kacang hijau membantu menyerap nutrisi di fase awal pertumbuhan. Setiap jenis akar beradaptasi sesuai dengan habitatnya untuk mendukung kelangsungan hidup tanaman.